bahwa kita ini seperti eksplorasi, jadi kalau bisa bukannya tanpa modal, tetapi bagaimana menggunakan modal atau peluru itu untuk impact yang terbaik buat kita. Salam properti. Hari ini saya lagi ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Gatot sebagai member broker dari Century 21 Prima Group. Beliau itu mempunyai 3 kantor nih, Century 21 Prima, Century 21 Prima Arcade, dan Century 21 Prima Arcade 2. Nah, prestasi-prestasi yang telah beliau capai cukup banyak sekali. Kalau saya hitung mungkin nggak cukup waktunya nih. Saya pengen ngobrol-ngobrol aja nih di saat situasi seperti ini. Mereka pada kerja work from home. Kebetulan kita, karena kita member broker, masih ada urusan, kita kerjanya di kantor sebentar nih. Cuma kontrol kantor doang nih. Jadi saya mau ngobrol dengan Pak Gatot mengenai banyak hal ya. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu ya, ada beberapa hal yang Pak Gatot mau sharing. Semoga ilmunya atau pendapatnya atau sharingnya bisa berguna nih buat teman-teman yang nonton link YouTube saya nih. Pak Gatot, apa kabar? Luar biasa, salam sehat. Pak Margo, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Gatot. Pak Gatot, cerita dong, Bapak kok dengan udah punya 3 kantor nih, Century 21 Prima Group ya, Bapak saya lihat operasional Bapak di Jakarta Selatan sama di Tangerang nih. Di Bintaro ya terutama ya. Bintaro tuh Bapak jadi market leader untuk Century 21 Prima Arcade nih. Bisa sedikit sharing Pak sejarahnya atau cerita deh Pak. Bisa Bapak bisa punya 3 kantor gitu loh Pak. Ya, alhamdulillah Pak Margo. Jadi memang perjalanannya panjang ya. Mungkin dari tahun 2008 kami punya mendirikan bersama teman-teman ya, Bu Endang, Bu Me, itu Century 21 Prima. Kemudian adiknya lahir Century 21 Prima Arcade 5 tahun kemudian, dan kemudian tahun kemarin Century 21 Prima Arcade 2. Ya, alhamdulillah perjalanan selama ini cukup memberikan banyak pengalaman dan benang merah gitu ya. Baik yang pahit maupun yang manis gitu Pak. Jadi perjalanan ini tentunya terkait dengan momentum, kemudian juga terkait dengan sistem di kita gitu ya, sistem pendewasaan diri, sehingga kapan saatnya kita perlu buka kantor baru, nambah cabang, atau bagaimana kita sesuaikan kondisi saat itu gitu Pak. Oh, jadi Bapak istilahnya udah kayak generasi ya, jadi yang Prima Arcade 2 ini baru tahun kemarin 2019 ya Pak ya. Jadi adiknya dari Prima ya Pak ya. Jadi 3 ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekarang ada 3. Insya Allah sih Century bisa menjadi market leader di Bintaro. Oh amin, saya doain. Pak, tadi Bapak bicara mengenai sistem. Sistem seperti apa sih Pak yang diterapkan di kantor Bapak di Century 21 Prima Group? Baik, yang pertama pasti kita bicara soal filosofi bisnis ya. Jadi kita pertama menanamkan soal filosofi bisnis kepada para marketing. Bahwa kita ini seperti eksplorasi, jadi kalau bisa bukannya tanpa modal, tetapi bagaimana menggunakan modal atau peluru itu untuk impact yang terbaik buat kita. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa listing menjadi legal pertama yang kita harus punyai. Kita tidak punya rumah yang dijual, tetapi kita punya perjanjian pemasaran sebagai modal dasar agen properti, gitu Pak. Kemudian yang ketiga, kita member broker harus menjadi yang namanya lokomotif daripada para marketing. Kita menerapkan kebijakan jangka panjang, menengah, dan pendek, sehingga marketing itu sudah punya yang namanya program-program gitu ya. Nah, salah satunya tentunya kita, karena kita punya brand Century Indonesia, kita harus keep in touch kerjasama dengan Century Indonesia. Jadi andai kata misalnya yang pertama ada 321, tentunya habis itu selesai kita harus lakukan namanya tentunya coaching internal di dalam kantor. Nah, di dalam kantor kita Prima Group sekarang
bisa memberikan suatu jaminan gitu. Jadi coaching 3 bulan di Century Prima Group, insya Allah udah bisa closing, dan itu alhamdulillah ya, terakhir kita terapkan itu 90% bisa goal gitu ya. Entah itu sewa, entah itu jual, entah itu dengan kerjasama antar marketing atau antar kantor di dalam Century Prima Group gitu. Itu alhamdulillah bisa tercapai. Nah, kemudian ada integrasi yang dengan Century Indonesia itu. Jadi kita selalu bikin goal setting. Jadi goal setting itu yang pertama kan memang kalau marketing datang, kemudian kita minta mengisi apa sih yang goal menjadi goal mereka gitu. Nah, itu kita kombinasi dengan program kantor, ya kita bikin yang namanya goal setting. Jadi kalau di lantai 2 di ruang marketing itu kita paparkan mengenai goal setting dari tahun 2020 gitu ya. Apa yang tercantum di situ? Yang pertama adalah jenjang profesional marketing. Jadi Century Indonesia sudah memberikan jenjang profesional. Jadi di situ jelas marketing hampir tiap hari kalau datang ke kantor tahu betul kapan dia menjadi seorang senior marketing associate, kapan dia menjadi seorang associate manager, dan kapan dia menjadi seorang master bronze dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian katakanlah tiap bulan itu bisa menjadi top listing, kemudian listing standar itu per minggu, per bulan itu berapa, per minggu berapa, itu kita tetapkan. Jadi seperti juga siswa yang ada atau mahasiswa ada yang namanya nilai minimal, itu juga kita cantumkan di situ. Jadi di situ nanti tiap bulan kita monitor gitu. Jadi bulan ini berapa sih listingnya si A, bulan ini berapa si B gitu ya. Itu kita lakukan, kita tulis di dalam goal setting itu. Kemudian dari segi selling juga demikian. Jadi kita tulis sebelah kiri listing, sebelah kanannya selling. Jadi di situ juga teman-teman bisa melihat, oh aku bulan ini listing harus 15, katakanlah per bulan. Hari ini, bulan kemarin ada dapat 10. Bulan ini usahakan deh dapat 25, jadi rata-rata bisa tercapai misalnya 15 misalnya gitu. Nah di selling juga demikian. Jadi goal setting itu ada jenjang profesional yang dituju, kemudian yang kedua adalah misalnya ada reward ke Asia trip, ke Eropa trip, itu jelas-jelas di ruang marketing kita cantumkan di situ. Sehingga misalnya sudah bulan Maret gitu, berapa sih yang didapat dari visi masing-masing marketing, kemudian berapa lagi yang menuju ke arah Asia trip, itu marketing akan tahu di situ. Nah, itu bagian dari sistem kita. Kemudian lagi adalah laporan weekly meeting gitu. Jadi kalau di weekly meeting pasti tiap marketing akan melakukan laporan. Nah, dalam laporan itu tentunya mereka akan saling akan malu gitu apabila dalam minggu ini tidak ada progres, ya. Kemudian ada juga korelasi dengan reward per bulan. Jadi mereka akan selalu berusaha untuk bagaimana mencapai performance baik dalam listing maupun di dalam selling. Dan jelas terpampang misalnya salah satu reward misalnya kita di siapa yang mencapai gross commission misalnya 40 juta dalam bulan ini akan dinner dengan manajemen di hotel berbintang di Jakarta misalnya begitu. Jadi 1 bulan sebelumnya kita sampaikan, bulan berikutnya mereka berusaha mencapai, kemudian kita umumkan. Tentunya kita umumkan dengan konten, kemudian ada semacam congratulation, kita masukkan ke Instagram, sehingga mereka merasa bahwa usaha mereka diapresiasi oleh kantor. Dan mereka, marketing yang punya ambisi, pasti punya greget untuk tampil dan untuk menjadi seorang pemenang di situ, Pak. Jadi, itu kita lakukan tiap minggu. Kemudian tiap bulan juga paling tidak ada pengumuman top listing, top selling, itu juga bagian dari itu. Kemudian apa yang didapat, salah satunya misalnya tadi kalau mencapai target dinner, ya dilakukan dinner, kalau tidak misalnya ada semacam vouchernya bentuknya voucher iklan untuk support marketing. Misalnya demikian. Jadi kita berusaha agar sistem itu dapat terus berlangsung. Sehingga pada saat tertentu 6 bulan kemudian kita juga adakan acara, tahunan juga kita adakan acara. Nah, itu juga bagian daripada support system kepada para marketing gitu, Pak.
Keren ya. Tapi berarti 3 kantor itu sistem dan supportnya udah berjalan semua ya Pak Gatot? Sekarang sih alhamdulillah udah berjalan gitu. Jadi memang kita tahu juga mungkin ada kendala sesuai dengan latar belakang daripada marketing, tapi kita berusaha bagaimana sih menjembatani itu dan bagaimana kebutuhan saat sekarang gitu Pak ya. Jadi mungkin sekarang mau nggak mau teknologi menjadi utama, kita berusaha juga educate gitu. Meskipun tidak mudah, tapi memang suka nggak suka kita wajib dan kudu untuk melakukan itu. Ya memang menjadi tugas kita bersama gitu, para member broker untuk melakukan edukasi itu gitu Pak. Menginspirasi sekali Pak Gatot. Saya terima kasih juga ya, salah satu program kita waktu itu adalah bagaimana mengundang para MB yang berhasil datang weekly meeting di kantor. Alhamdulillah Pak Margo pernah datang, kemudian Pak Jati, kemudian Pak Yohan gitu ya. Itu bagian yang menurut saya kerjasama yang baik antara MB sehingga kita bisa pengen kita kan sukses bersama ya Pak. Iya. Kita ini sebetulnya para MB bukan kompetitor karena wilayah kita relatif beda-beda gitu. Betul. Jadi kalau ada kelebihan Bapak, saya ingat sekali kelebihan Pak Margo adalah bagaimana menerima masukan dari orang lain gitu ya. Ilmu itu dari siapa saja menurut saya sangat baik dan kita ambil baik-baiknya, kita sesuaikan dengan latar belakang kita ya. Ke depan saya rasa itu juga wajib dan butuh kita kembangkan gitu sih Pak Margo. Pak, saya tertarik dengan tadi penjelasan Bapak mengenai coaching ya, coaching dari member broker terhadap marketing atau buat marketing yang baru. Penerapan coaching di kantor Bapak itu seperti apa ya Pak? Sebetulnya gini, mungkin yang saya ambil dulu yang dari kantor baru ya, memang di situ W2MB kan Pak Ade. Jadi Pak Ade, Pak Bu Santi sama Pak Sahroni. Jadi kerjasama yang dikembangkan ya tentunya berkait dengan yang pertama pasti soal weekly meeting. Di dalam weekly meeting ada topik-topik tertentu, tema tertentu yang kita bahas di situ ya. Misalnya bahkan ada role play misalnya, bagaimana sih negosiasi yang satu sebagai pemilih, yang satu marketing, atau yang satu marketing kemudian yang satu sebagai seorang pembeli. Ada role play misalnya seperti itu. Kemudian ada tematik tertentu gitu ya. Misalnya apa? Misalnya mengenai lelang, cesi dan AIDA misalnya. Nah, itu juga kita kadang-kala mengundang mereka yang kompeten di bidang itu misalnya seperti itu. Jadi banyak tema-tema yang kita bisa lakukan gitu. Bu Endang sebagai ikon di Senturi 21 Prima, bahkan mungkin di Senturi Indonesia juga beberapa kali misalnya muter gitu dari weekly meeting di Arcade atau di Prima atau di Prima Arcade 2 memberikan suatu motivasi bagaimana negosiasi, bagaimana mencekik klien agar segera tanda jadi dan sebagainya gitu Pak. Oh, jadi memang sistem itu dari Prima Arcade 2 udah berjalan saling berbagi ya. Jadi Bapak ada leader-leadernya, ada wakil MB-nya untuk ya, meng-coaching marketing baru atau marketing yang memang kurang produktif gitu ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Betul. Ya, jadi kurang sebagai lokomotif gitu. Jadi memang bisnis kita kan bisnis sumber daya manusia. Iya. Soal SDM itu adalah soal coaching dan training. Tetapi kalau yang kedua adalah soal research dan development. Jadi kadang-kala data yang ada di kantor itu saya olah misalnya asal bayar dari mana kan? Oh, closing ini kemarin asal bayar dari mana? Oh, dari rumah.com. Oh, yang satu dari OLS, oh yang satu dari Pelang. Jadi kemudian saya buat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu saya sampaikan kepada para marketing jadi dalam rangka melakukan suatu priority gitu. Jadi kalau ternyata bahwa Pelang masih memberi kontribusi ya kenapa nggak dilakukan. Jadi jangan memikir soal bahwa ini jadul, tetapi kalau efektif why not. Ya, kemudian mungkin dari iklan, iklan juga efektif menjaring pada saat sekarang, tetapi mereka belum tahu produknya secara detail, fisiknya belum tahu, tapi faktanya mungkin sekarang 80% asal bayar dari situ, misalnya demikian.
Halo Pak Gatot, agak keputus-putus nih. Dengar nggak? Pak Margo. Ya. Oh, oke. Dengar. Sekarang Mungkin dengar. Ya. ini internetnya nih agak sinyal. Pak, pertanyaan terakhir nih Betul. Pak. Karena kalau mau sharing dengan Pak Gatot, saya harus undang Bapak 2 jam untuk bicara di forum nih. Karena materinya nggak bakal habis-habis. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang mungkin yang sekarang lagi ngetren Pak, yang signifikan menurut saya, kondisi saat ini kan kita tahu bahwa kita seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, negara berkembang, kena ada namanya virus corona, COVID-19. Nah, virus ini kan berdampak banget terhadap semua industri. Ya, salah satunya juga kan industri properti, terutama di broker properti ya. Kalau kita bicara bisnis kita atau kita bicara kita kan di bisnis properti. Nah, pertanyaan saya menyikapi Bapak nih dengan kondisi seperti ini, strategi kantor Bapak seperti apa sih Pak dalam kondisi ada virus 19 ini nih Pak? Coba sedikit sharing dong Pak buat teman-teman saya nih, buat subscriber saya, buat teman-teman saya yang ada di industri properti, mungkin sharing dari Pak Gatot bisa memberikan wawasan nih Pak. Silakan Pak. Ya Pak, jadi yang pertama kita prihatin situasi saat ini ya. Kita berdoa semoga segera usai dan kita kembali normal. Jadi sebulan yang lalu sih, sementara baru mau memasuki pandemi corona belum terlalu menjadi heboh gitu ya. Itu sebetulnya saya juga udah memberikan semacam maklumat gitu. Jadi semacam maklumat MB kepada para marketing gitu bahwa hati-hati. Kemudian yang kedua adalah lakukan segala upaya untuk disegerakan gitu ya. Jadi saya bagi dua versi Pak. Versi yang pertama adalah bagaimana menyelamatkan tanda jadi ini agar bisa menjadi 100% closing transaksi dan menjadi pemasukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan upaya marketing aktivitas yang bisa menarik tanda jadi dan kemudian nanti menjadi closing. Karena apa? Karena tabungan kita sebetulnya cukup banyak dari mulai November, Desember itu banyak yang belum done gitu. Jadi itu wajib dan kudu diselamatkan dulu ya. Karena apa? Karena selama belum done 100% kita belum dapat uang. Nah, itu saya sangat concern sekali. Jadi setiap ada yang namanya info-info terkait dengan bank, notaris dan sebagainya, segera kita share dan kita harapkan segera dapat diberesi oleh para marketing gitu. Nah, kemudian terkait dengan tradingnya sekarang tanda jadi kok mulai terasa menyusup nih. Apa yang kita harus lakukan ya? Memang beberapa, yang pertama saya selalu keep in touch dengan banyak teman gitu ya, untuk mencari input-input yang positif untuk bisa saya lakukan gitu ya. Mungkin yang sudah saya jalankan misalnya membuat persiapan, misalnya mau work from home ya kita lakukan dengan semacam iklan atau konten gitu ya, yang menyatakan bahwa yang pertama adalah bahwa kantor melakukan service from home gitu. Jadi service from home nomor telepon. Nah, itu kita sampaikan kepada para marketing untuk dapat diviralkan lah. Jadi tidak klien kita itu tahu bahwa seperti sekarang. Kemudian tiap marketing juga branding dirinya sendiri gitu. Jadi seperti yang kemarin saya share bahwa misalnya Bu Endang bahwa saya Bu Endang, saya melakukan service from home, kemudian bisa konsultasi free dan sebagainya. Kemudian saya juga sampaikan mengenai mari wajib dan kudu untuk mencoba iklan kita menjadi dominan gitu. Kita berharap 3 kantor di Bintaro ini bisa menjadi dominan iklan di semua web gitu Pak. Dan di situ juga bagian dari konten-konten branding tolong bisa dilakukan gitu ya. Kemudian juga yang hot selling gitu. Jadi kita tahu juga banyak pemilik yang ada kebutuhan khusus, kemudian dia misalnya ada masalah dengan bank, itu juga kita iklankan khusus hot selling gitu. Jadi tidak hanya di grup, di dalam local group gitu ya kantor, tapi di WA group 3 kantor, kemudian di dalam iklan-iklan juga kita harus sampaikan kalau itu misalnya adalah hot selling gitu Pak.
Kemudian beberapa marketing juga melakukan yang namanya keep in touch dengan database gitu. Jadi ternyata bahwa jadi pada saat mungkin input dari iklan itu menurun, mereka harus melakukan keep in touch dengan para customer gitu. Seperti yang mungkin kita dengarkan waktu Pak Henry menyampaikan bahwa kekayaan seorang marketing itu bukan dari berapa dia jual tahun lalu, berapa visinya, tetapi sejauh mana dia bisa melakukan keep in touch dengan semua customer di dalam database-nya dia gitu Pak. Jadi menurut saya itu langkah-langkah yang saya tekankan kepada teman-teman marketing untuk melakukan keep in touch dengan data customer dan usahakan mereka merasa dekat, kita menjadi teman dekat dalam hal menjual atau menyewa atau menyewakan rumah, sehingga pada saat itu terjadi mereka akan merasa kita bagian dari marketing yang harus ditelepon gitu Pak. Saya ada beberapa contoh di sini, sebetulnya salah satu developer di Alam Sutra itu melakukan langkah-langkah yang saya lihat dia bukan iklan yang gencar gitu ya, tetapi ada pendekatan konten ya, semacam ini dia. Jadi dia kirim hand sanitizer gitu kepada para marketing deh, para marketing dan para calon buyer gitu. Jadi kita dimintain data, kemudian kita udah kirim dan sekarang lagi proses untuk mau dikirim. Ada beberapa teman yang pada saat itu dia juga melakukan istilahnya menambahi dengan masker misalnya. Itu menurut saya sih cukup bagus dan kita mungkin saya sendiri sedang memikirkan apalagi ya yang ide-ide kreatif apa yang bisa menjadi nilai tambah kita gitu Pak. Oke, bagus tuh, perlu ditiru ya. Jadi dalam situasi seperti ini harus ada ide-ide yang out of the box ya, yang mereka nggak kepikir, mungkin timnya Pak Gatot dari Prima Arcade atau dari developer tadi bisa kepikir, tetap jadi ada hubungan. Pak, satu pertanyaan Pak. Tadi Bapak bilang dominan iklan. Dominan iklannya strategi seperti apa tuh Pak di Prima Arcade? Ya, memang kemarin juga saya sampaikan di weekly meeting kan di MB itu bahwa ternyata ada strategi-strategi khusus di dalam beriklan menyikapi bagaimana mesin komputer itu menjalankan iklan itu gitu ya. Jadi kita nggak hanya misalnya bagaimana iklan tiap hari, tapi kalau iklan tiap hari ini juga mungkin 100 marketing juga iklan, bisa-bisa kita di bawah kan. Jadi ada strategi khusus bagaimana deskripsinya, bagaimana foto yang ditampilkan itu, sehingga pada saat orang searching Google selalu akan teratas ya, kita yang teratas, betul. Jadi itu juga perlu menjadi riset development kita bersama sih Pak. Oke. Pak Gatot, thank you loh. Masih banyak sih hal yang mau dibahas dengan Pak Gatot ya, tapi ada dua hal yang saya melihat. Tadi Bapak lihat benar-benar pakai sistem di Prima Arcade 1 sama Prima Arcade 2, sistemnya udah berjalan ya. Terus dengan kondisi seperti ini, Bapak juga menerapkan, tadi Bapak lihat juga dominan iklan promosi di media digital, terus Bapak tetap keep in touch dengan nasabah-nasabah lama ya. Nasabah bayar-bayar yang lama ya. Betul Pak, betul. Jadi tetap ini berjalan. Semoga YouTube saya ini di Zoom meeting bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang melihat nih. Mungkin menjadi inspirasi nih seperti kantor Pak Gatot di Prima Arcade 1 dan Prima Arcade 2 yang menjadi market leader di wilayah Bintaro nih, ya. Jadi amin. Saya berharap kita semua Pak Pargo ya bisa dapat tetap survive, bahkan mungkin bisa lebih maju dari sebelumnya. Jadi di saat seperti ini kita work from home ya. Kita tadi Pak Gatot bilang member broker atau pemilik kantor, prinsipal atau office member juga harus memberikan pelayanan terhadap para marketingnya ya. Servis buat marketing, walaupun beberapa kantor memang tutup, ada beberapa kantor buka tapi jam kerjanya mungkin dipersempit. Sebagai member broker atau pemilik kantor tetap harus melayani para marketingnya, karena salah satu aset dari kantor tersebut adalah marketingnya. Betul ya Pak Gatot ya? Siap ya, karena mereka juga partner kita di dalam melakukan bisnis ini, sama-sama maju, marketing maju, kantor maju. Oke Pak Gatot, thank you. Saya share ya obrolan kita ini di link YouTube saya, nggak apa-apa ya?
Oke, Pak Margot, thank you, terima kasih banyak. Oke, Pak Gatot. Ya, COVID segera berakhir. Amin. Salam prima. Salam sehat, Pak Gatot. Salam sehat. Thank you, Pak Gatot.